Salam matematika. Kembali anak-anakku, kita akan belajar matematika. Kali ini kita belajar tentang teorema Pythagoras. Nanti saya sampaikan teorinya dan sekaligus sedikit tentang penerapannya. Baik, perhatikan rumus dasar atau bunyinya dari teorema Pythagoras, yaitu kuadrat sisi miring atau hipotenusa itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Ya, ini akan menjadi pedoman kita untuk menentukan nanti panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku yang belum diketahui, gitu ya. Perhatikan segitiga ABC, siku-siku di C. Sekaligus mengingatkan bagaimana cara kita memberikan nama segitiga, itu di titik sudutnya dengan huruf kapital. Kemudian nanti kalau kita bicara tentang panjang sisi, maka panjang sisi di depan sudut A, di sana ada A kecil. Ya, depan sisi sudut B itu kita beri nama dengan B kecil panjangnya. Demikian juga dengan C ya, panjangnya C kecil gitu. Ya, kemudian C ini kita sebut dengan sisi miring. Ya, sisi di depan siku-siku itu sisi miring namanya atau hipotenusa. Kemudian sisi yang lain adalah sisi siku-siku. Ya, sisi A dan B sisi siku-siku. Kalau segitiga manis seperti ini, bolehlah kita mengatakan A itu alas, B itu tinggi, boleh. Tetapi kalau nanti segitiga siku-sikunya sudah tidak berbentuk yang manis seperti itu, bisa dijungkir balikkan begitu, nah, kita sebut saja sebagai sisi siku-siku. Begitu ya. Maka kalau kita mencari panjang sisi-sisi dari segitiga tersebut dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita akan dapatkan hubungan yang pertama ini. Kuadrat sisi miring berarti C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, berarti A kuadrat tambah B kuadrat. Bagaimana kalau mencari C? Ya tinggal kita gunakan aljabar biasa, berarti C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau yang mau dicari yang bukan C, Pak, misalnya yang dicari itu salah satu sisi siku-sikunya. Oke, kalau cari A, misalnya ya, sisi A atau sisi BC itu, berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Demikian juga kalau mencari A-nya, berarti ya akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kemudian kalau mencari B, sama B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Untuk B-nya adalah akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Demikian ya. Itu rumus dasarnya seperti itu. Hati-hati, jangan sekali-sekali kita menghafalkan rumusan ini begitu saja. Secara letterlek gitu ya, huruf-hurufnya dihafalkan. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat gitu. Karena bisa jadi nanti segitiga itu sisinya, sudut-sudutnya itu berbeda dengan ini. Bisa jadi nanti segitiga ABC tetapi siku-siku A. Bisa jadi segitiga ABC siku-siku di B begitu. Maka nanti rumusannya akan beda. Demikian juga kalau namanya tidak ABC, misalnya seperti ini. Misalnya kita punya segitiga MPR, siku-siku di R gitu ya. Nah, coba kita tuliskan semua teorema Pythagoras yang berlaku di situ. Ya. Yang pertama, kita ingat bahwa sisi miring di sana adalah PM atau MP gitu ya. Berarti MP kuadrat sama dengan RM kuadrat tambah PR kuadrat. Ini dasarnya dulu. Kalau kita nggak mau dengan menggunakan panjang sisi dengan huruf besar begitu, kita boleh ya boleh menggunakan yang perumusan simbol-simbol yang pendek. Misalnya depan sudut M adalah M kecil, depan sudut P adalah P kecil, depan sudut R adalah R kecil boleh. Sehingga rumusan pertama tadi dapat kita tuliskan R kuadrat sama dengan P kuadrat tambah M kuadrat. Sekali lagi ini rumus dasarnya ya. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, itu nanti bisa dikembangkan ke yang lain. Kalau mencari sisi yang lain, misalnya sisi PR atau sisi M itu berarti nilainya adalah PM kuadrat dikurangi RM kuadrat. Atau M kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi P kuadrat gitu ya. Selalu yang terpanjang adalah sisi R-nya. Berarti kalau mencari sisi R ditambahkan sisi yang lain. Kalau mencari sisi yang lain berarti R itu dikurangi gitu ya. Demikian juga kalau mencari sisi yang lain, mencari sisi MR atau RM ini. RM berarti PM kuadrat dikurangi PR kuadrat. Atau boleh pakai P kuadrat dikurangi R kuadrat kurangi M kuadrat. Begitu ya. Ini dasarnya ya, tolong diingat. Baik, kita lihat contohnya. Perhatikan gambar berikut. Ada layang-layang, kemudian ada titik A, itu boleh sebagai anak yang bermain layang-layang gitu ya. Dengan panjang benangnya 100 meter, kemudian jarak dari anak itu ke titik B, garis horizontal dari
garis vertikal dari layang-layang di B jaraknya 60 meter. Pertanyaannya adalah berapa tinggi layang-layang atau BC itu. Maka perhatikan, di sana kita punya segitiga ABC, siku-siku di B. Masih ingat ya, kalau siku-siku di B, maka sisi miringnya atau hipotenusnya yang mana? Ya, betul. AC, itu ya. Oke. Maka kalau dicari BC, berarti sisi siku-siku, berarti AC kuadrat dikurangi sisi yang lain, AB kuadrat. Kita masukkan nilainya, AC 100, AB 60, dikuadratkan sehingga ketemu BC kuadrat sama dengan 6.400 gitu ya. BC-nya berapa? Ya akar 6.400. Berapa itu? Akar 64 itu 8, akar 110, berarti 80 meter. Demikian ya. Oke. Berikutnya, contoh berikutnya. Perhatikan gambar di bawah itu. Di sana ada dua buah kapal yang berlabuh segaris dengan titik tinggi dari mercusuar gitu ya. Tinggi mercusuar dari permukaan air laut itu 90 meter, kemudian jarak lampu mercusuar ke kapal A 150, jarak mercusuar ke kapal B 410 gitu. Pertanyaan adalah berapa jarak kapal A dan B gitu. Untuk itu diperhatikan di sana ada beberapa segitiga siku-siku, ada dua segitiga siku-siku yang kita pakai. Yang pertama perhatikan segitiga AFC, berarti yang ini, AFC ya, yang kecil di sini, yang ada di sini, AFC. Siku-siku di mana? Di C. Ya, kalau demikian sisi miringnya yang mana? AF. Ya, betul. Maka kalau kita mencari AC, berarti AF kuadrat dikurangi CF kuadrat. Kita masukkan nilainya, ketemu AC kuadrat sama dengan 14.400. Akar dari 144 itu 12, akar dari 110. Maka AC padanya adalah 120 meter. Artinya jarak titik alas mercusuar ke kapal A itu 120 meter. Lalu sekarang perhatikan segitiga yang besar, segitiga BCF. Ya, arahkan pandangan kalian pada segitiga BCF yang besar itu ya. Siku-siku di C juga ya. Yang ditanyakan kita akan mencari panjangnya BC. BC kuadrat sama dengan BF di kuadrat dikurangi CF kuadrat. Ya, BF kuadrat tadi adalah yang sisi miringnya. Nilainya kita masukkan, kemudian kita hitung panjangnya sampai kita dapatkan BC kuadrat itu sama dengan 160.000. Maka BC sama dengan akar dari 160.000. Akar 16 itu 4, akar dari 10.000 adalah 100, berarti 400 meter. Nah, dengan demikian kita sudah tahu panjangnya BC yang panjang ini dan panjangnya AC. Sehingga panjangnya AB, jarak dua kapal itu adalah BC yang besar dikurangi yang AC. Sehingga ketemunya adalah 280 meter jarak kedua kapal itu. Gitu ya. Baik, berikutnya kita akan masuk sekarang ke namanya triple Pythagoras. Apa atau triple Pythagoras itu? Ya, triple Pythagoras itu adalah kelompok tiga buah bilangan bulat positif yang memenuhi rumus Pythagoras. Ya, itu dasarnya. Coba kita lihat beberapa di antaranya. Ya, misalnya ini 3, 4, 5, kita sebut saja sebagai tipe 1 ya. Angka 3, 4, 5 kita sebut triple Pythagoras. Kenapa demikian? Coba kita cek. Yang terpanjang berarti sisi miring ya. Berarti 5 sisi miringnya. Coba kita hitung kuadrat sisi siku-sikunya. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ketemu 25. Kemudian sisi siku-siku, sisi miringnya adalah 5 kuadrat, berarti 25. Maka di sana kita dapatkan bahwa 3 kuadrat tambah 4 kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat. Kalau 3 buah bilangan memenuhi seperti itu, maka 3 bilangan ini disebut dengan triple Pythagoras. Gitu ya. Nanti tipe yang lain, di tipe 1 ini boleh kalau seandainya kalian kalikan dengan 2, kalikan 3, kalikan 4, bahkan sekalikan berapapun sampai kali 10 pun, ini juga memenuhi triple Pythagoras. Demikian juga pola yang lain, tipe yang lain misalnya 5, 12, 13 gitu ya. Kalau kalikan 2, kali 3, kali 10, demikian juga sama, akan memenuhi triple Pythagoras. Tipe yang lain misalnya 7, 24, 25 gitu ya. Demikian juga kalau dikalikan berapapun nanti juga akan ketemu triple Pythagoras. Tipe yang lain 8, 15, 17. Ini antara lain triple
pola-pola, tipe-tipe terkait dengan triple Pythagoras. Nanti silahkan kalian kalikan lagi, boleh. Yang penting dihafalkan juga. Kalau kalian punya talenta menghafalkan, silahkan dihafalkan ya. Oke, kita lihat bagaimana penerapan triple Pythagoras ini dari contoh soal berikut. Ada 3 buah segitiga siku-siku yang kita gabungkan begitu. Panjang sisinya sudah diketahui sana. Pertanyaan pertama adalah tentukan panjangnya AB yang di sini, panjang AB, kemudian panjang AC dan panjang BC. Ya, mari kita hitung satu persatu. Yang pertama dari panjangnya AB, maka dilihat sana ada segitiga ADB, siku-siku DD. Panjangnya AD 16, BD 12. Satuannya nanti ya, terakhir ya. Nah, dilihat. Angka 16 dan 12, FPB-nya berapa? Faktor persekutuan besar dari 12 dan 16. Ya, betul, 4. Maka masing-masing kita bagi 4. 16 dibagi 4 ketemu 4, 12 dibagi 4 ketemu 3. Perhatikan yang saya lingkari, 3 dan 4 itu adalah tipe-tipe tadi atau triple Pythagoras, bagian triple Pythagoras. Kalau 3, 4, satunya berapa? Iya, betul, 5. Maka kalau yang lain dibagi 4, maka 5 ini kita kali 4, sehingga ketemu 20. Dengan demikian, maka panjangnya AB adalah 20 cm. Gitu ya. Oke, berikutnya kita mencari AC. Nah, dari AC, perhatikan segitiga ACE, siku-siku di E. Ya, di sana ada 7, 24 sisi siku-sikunya. Sisi miringnya berapa? Ingat tadi, triple Pythagoras, kalau kalian bisa mengingat, ya, ingat. Triple Pythagoras dari 7, 24, satunya adalah 25. Sehingga dapat disimpulkan panjang AC-nya adalah 25 cm. Gitu. Lalu yang terakhir kita mencari panjangnya BC. Perhatikan segitiga ABC, siku-siku di B. Yang sudah diketahui tadi AB dari pertanyaan pertama adalah 20, kemudian AC dari pertanyaan kedua ketemu 25. 20 dan 25, FPB-nya berapa? Ya, 5. Maka masing-masing kita bagi 5. 20 bagi 5 ketemu 4. 25 bagi 5 ketemu 5. Perhatikan ini juga pakai triple Pythagoras. Sisi miringnya 5, sisi siku-sikunya 4. Maka perbandingan sisi satunya adalah 3. Ya. Karena yang lain bagi 5, maka 3 ini kali 5. Dikali 5 ketemunya 15. Sehingga panjangnya BC ketemu 15 cm. Begitu ya. Baik, berikutnya. Bagaimana penerapan triple Pythagoras atau Pythagoras ini pada bangun ruang? Kita ambil salah satu contoh adalah balok. Pada balok ABCDFG ini diketahui bahwa AB 12 cm, BC 9, CG 8 gitu ya. Boleh disebut sebagai panjang, lebar dan tingginya dari balok. Hitunglah panjang BD dan panjang CE. Ya. Untuk mencari BD, silahkan gambar dulu garis BD-nya. Perhatikan di dalam bangun ruang gambar BD-nya dulu. Setelah itu, silahkan cari salah satu segitiga siku-siku yang memuat BD. Segitiga siku-siku yang memuat BD. Ya, yang mana? Ya, boleh ABD, boleh BCD, ya. Boleh yang menolaknya masih banyak, tetapi kalau bisa 2 diantaranya sudah diketahui. Maka kita gunakan yang pilih yang ABD ini. Ya, ABD, karena 2 diantara sudah diketahui, yaitu 9 dan 12 pada sisi-sisi yang diketahui itu. Sehingga pertanyaan pada BD itu adalah sisi miring dari segitiga ABD. Baik, berapa sisi miringnya? Saya coba menggunakan yang rumusan triple Pythagoras lagi ya. Kalau nanti menggunakan triple silahkan. Bagi yang punya talenta untuk menghafalkan boleh gunakan itu. Dengan hitungan teorema Pythagoras kita dapatkan BD kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 9 kuadrat. Ketemunya adalah 225, sehingga BD-nya adalah 15 cm. Itu. Berikutnya panjang CE. Panjang CE. CE kita gambar pada bangun ruang balok itu. Di sana ketemu, sekali lagi, silahkan gambar segitiga siku-siku yang memuat CE. Artinya segitiga siku-sikunya dua diantara diketahui ya. Nah, kita pilih segitiga apa? Segitiga ACE. Segitiga ACE. Apa istimewanya? Dia siku-siku, kemudian panjangnya AE sudah diketahui, panjangnya AC itu sama dengan panjangnya BD. Oke? Panjang AE dengan BD sama. Nah, berapa besarnya? Ya kita lihat. AE 8, AC tadi sama dengan BD 15, maka dengan
Pythagoras kita dapatkan CE sama dengan 17 cm. Silahkan dirunut lagi ya hitungannya seperti itu. Baik, sampai di sini silahkan kalian latih ini supaya lebih paham tentang teorema Pythagoras dan terapannya. Silahkan kerjakan, nanti boleh dikomunikasikan di kolom komentar. Ya, sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih.